Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Berry Kontraktor NPSI. Kali ini saya juga akan mengupdate perjalanan dari Piayu menuju Nongsa. Sedikit kita akan bercerita tentang pembangunan Kota Batam. Berhubung channel saya ini adalah seputaran pembangunan dan juga bergerak di bidang teknik sipil. Jadi kalau seandainya nanti ada teman-teman yang mau renovasi, bangun rumah, proyek baik itu pemerintah, swasta, silakan DM Berry Kontraktor NPSI. Juga silakan cek pada sosial media saya seperti YouTube seperti yang sekarang ini, juga ada Instagram, Facebook, dan TikTok. Akan tetapi juga saya di TikTok sebagai afiliator pada beberapa produk seperti alat-alat untuk live, baik sebagai untuk karaoke juga ada beberapa. Silakan teman-teman cek di TikTok nantinya. Nah, sekarang kita akan bercerita tentang pembangunan Kota Batam seperti yang saya sampaikan tadi. Kita sekarang lagi menuju ke Nongsa. Nah, kebetulan saya sekarang bergerak dari Piayu, dan di sebelah kiri dari video ini adalah itu perumahan Nusa Indah yang dulu pernah dibangun pada tahun 2014, 2015, 2013-an lah kalau nggak salah. Nah, sekarang dilanjutkan pembangunan untuk beberapa ruko 3 lantai, ada gudang, ada perumahan, juga nanti ada apartemen di Piayu. Kalau seandainya sempat ini nanti dibangun, inilah apartemen pertama yang dibangun di daerah Piayu, karena sebelumnya yang dekat dengan Piayu itu adalah di Panbil gitu. Nah, sekarang jalan menuju Piayu juga udah 2 jalur sampai ke Simpang Prumnas arah ke Mangsang, dan 1 jalurnya terdiri dari 2 lajur. Nah, saya akan sampaikan beberapa, dikarenakan jalan menuju Piayu ini masih masa atau dalam tahap pembangunan. Terkadang ada beberapa jalan yang kurang baik, sempat diperbaiki, akan tetapi belum lama sudah parah lagi. Nah, dikarenakan kalau seandainya hujan pun ada di beberapa titik, seperti setelah dari atau boleh dikatakan di dekat rusunnya Dahlia Piayu, itu setiap kali hujan kalau agak lebat itu salah satu menjadi titiknya banjir. Jadi pesan saya kepada teman-teman, mulailah dari diri kita sendiri. Kebetulan saya sendiri sekarang juga telah memisah-misah yang namanya sampah, baik itu sampah organik maupun sampah plastik. Walaupun sampah itu sekarang dibagi menjadi 3, setidaknya sekarang dibagi menjadi 2 saja dulu, dan kita mulai dari diri kita sendiri, pisahlah antara sampah organik dan sampah plastik. Jadi buanglah pada tempatnya sampah plastik ini, ya berkemungkinan nanti akan berujung di TPA. Ya berharap pemerintah Kota Batam nanti juga akan membangun PLTS atau boleh dikatakan pembangkit listrik tenaga sampah, dan untuk sampah organik seperti yang saya sampaikan tadi, disimpan atau dikubur di pekarangan rumah saja, dijadikan kompos untuk ya mungkin bisa berkebun di pekarangan perumahan, atau bikin untuk bunga boleh juga gitu. Nah, kalau seandainya kita tidak mulai dari dari diri kita sendiri, tidak mungkin kan kita harus mengupload dulu ke Pandawara Group supaya mereka bisa membersihin sampah ke Batam, kan nggak mungkin gitu. Nah, tujuannya saya sampaikan ini adalah hanya untuk supaya tidak terjadi banjir lagi, dikarenakan rata-rata banjir di Kota Batam ini ya tidak lain dan tidak bukan itu bersumber dari sampah. Yang pertama, yang kedua karena saluran dan gorong-gorongnya juga tidak menampung. Nah, sekarang jalan menuju keluar dari Piayu ini, sekarang kita sudah sampai di daerah kawasan industri, yaitu Batamindo, kawasan industri pertama yang ada di Kota
Batam. Nah, pada video saya yang sebelumnya saya juga ada upload pembangunan Batam dengan judul Road to Batamindo. Jadi ada beberapa penambahan gudang yang ada di Batamindo seperti tipe A, tipe B, gudangnya lumayan besar. Jadi silakan teman-teman cek pada video saya yang lain untuk melihat beberapa perubahan yang terjadi di kota Batam. Nah, sekarang kita sudah sampai di pintu 2 dan sedikit lagi menuju di persimpangan Kepri Mall, simpang Panbil gitu. Nah, jadi di beberapa simpangan ini saat ini masih beberapa banyak tunawisma sosial yang masih berkeliaran, ya mungkin dikarenakan isu yang beredar bahwa Batam sekarang sudah meningkatnya tingkat pengangguran yang ada di kota Batam. Tapi dibilang tingkat pengangguran lumayan tinggi, akan tetapi lowongan pekerjaan tidak ada. Tapi setahu saya berkemungkinan tidak seimbangnya antara lowongan pekerjaan dengan sumber daya manusianya yang ada di kota Batam. Seperti yang saya sampaikan tadi, kayak Batamindo itu juga ada beberapa menambah gedung. Kalau nggak salah kemarin ada 10 ada 18 tambah 4 ada 22 gedung lagi tambahannya. Terutama sekarang yang banyak menyewa gedung di Batamindo kayak PT Simatelek sama Infineon. Mereka ada beberapa gedung yang mereka bangun dikarenakan ya berkemungkinan itu produk atau yang mereka buat ya lumayan laku hingga saat ini gitu. Seperti dulu saya lupa nama PT-nya dikarenakan saya juga orang baru yang ada di Batam. Sempat menjadi PT yang namanya Unisem, habis itu tutup dan sekarang itu sudah diambil alih sama Infineon gitu. Jadi Infineon juga lumayan banyak sekarang memiliki gedung di Batamindo, ada yang gedung sendiri dan juga ada mereka yang masih sewa ke Batamindonya sendiri gitu loh. Dengan penambahannya gedung tersebut untuk membuka lowongan pekerjaan yang baru yang ada di kota Batam, akan tetapi masih belum cukup untuk kebutuhan yang untuk pengangguran seperti yang saya sampaikan tadi gitu loh. Nah, untuk teman-teman yang masih belum memiliki pekerjaan, jangan putus asa. Kalau seandainya teman-teman masih belum bisa untuk mendapatkan suatu pekerjaan yang layak, mulailah berpikir bagaimana membuka pekerjaan atau lapangan pekerjaan yang layak. Walaupun saya sendiri juga belum layak untuk menyampaikan seperti saat ini, setidaknya ya sama-sama berkembang lah, sama-sama maju lah, dikarenakan saat ini saya juga stuck dalam bisnis. Kebetulan saya bergerak di bidang kontraktor, tapi kalau seandainya teman-teman ada pembangunan, renovasi rumah dan beberapa yang berhubungan dengan pembangunan, silakan DM BRI Kontraktor NBSI. Ya, nanti saya akan coba untuk mendesain, menghitung RAB dalam pembangunan hal tersebut supaya ya seperti setidaknya untuk mengurangi pengangguran seperti yang saya sampaikan tadi. Just kidding. Oke, kita lanjut. Kita sekarang sudah sampai di lewat Panbil untuk menuju Kepri Mall. Sebelah kanan sebelah kiri saya inilah yang saya bilang hotel yang dekat dengan Piayu, dan gedung belakangnya juga memiliki apartemen di Panbil tersebut gitu. Nah, kebetulan Panbil sekarang juga makin meluas sampai ke atas. Ada beberapa rumah elit dan rumah mewah yang mereka bangun lumayan. Di dalamnya juga ada tipe 900 meter persegi. Luas rumahnya lumayan luas ya. Dengar informasi harga jualnya untuk rumah tersebut sekitaran 21 hingga 25 miliar per unitnya. Lumayan harganya. Nah, ini kita sudah sampai di Temanggung, salah satu pusat pelatihan olahraga yang ada di Batam. Nah, jalan boleh dikatakan dari
Batu Haji atau Simpang Marina sampai ke Primol itu masih memiliki dua jalur yang terdiri dari masing-masing jalur itu 2 lajur. Tapi ada yang dari Simpang Barelang hingga ke Marina ada di beberapa titik yang sudah memiliki 5 lajur. Nah, Simpang Marina sendiri itu sekarang sudah menjadi bundaran Marina, Simpang Barelang juga sudah menjadi bundaran Barelang. Nah, yang belum memiliki bundaran sekarang Simpang Keprimol dan beberapa simpang kecil yang menuju Batam Center. Nah, sekarang Batam juga sudah memiliki 2 flyover, yaitu Laluan Madani yang posisinya atau yang terdapat pada Simpang Jam dulu, dan sama satu lagi Simpang Baloi atau boleh dikatakan dekat UIB itu sekarang lagi pembangunan flyover juga gitu. Nah, sekarang sisa yang di Simpang Keprimol itu saya juga belum tahu, mengingat dan beredar info karena saya juga beberapa kali ditawarin permintaan untuk memasukkan penawaran harga material baik itu pekerjaan. Jadi di Simpang Keprimol itu kayaknya juga akan dibangun flyover, bisa jadi underpass juga bisa jadi, tapi kayaknya kemungkinan flyover dikarenakan tidak mungkin dibangun underpass dikarenakan kalau setiap kali hujan itu salah satu titik yang boleh dikatakan langganan banjir pada saat hujan gitu. Tapi ketika hujan sudah mulai berhenti itu airnya juga cepat surut. Nah, sekarang kita sudah sampai di melewati Keprimol. Ini sekarang jalan menuju dari Keprimol ke Nongsa juga terdiri dari 5 lajur. Berarti 2 jalur, masing-masing jalur terdiri dari 5 lajur. Jadi totalnya kiri kanan ada 10 lajur gitu, teman-teman. Nah, ini kita masih lampu merah Keprimol. Nah, dari lampu merah Keprimol ini Simpang Keprimol itu sampai ke dari depan gerbang masuknya Keprimol atau sebelahan pom bensin sampai ke posisi simpangnya itu yang arah Piayu itu juga 5 lajur, cuman kan sedikit. Nah, baru kita ke arah Batu Ampar, ke arah Batam Center sampai ke Nongsa itu juga udah 5 lajur. Nah, ini yang unik di Batam. Terkadang hujannya ini misah-misah. Nah, jadi arah Batam Center tadi hujan lebat, arah Nongsa ini hujan rinai, arah Piayu tadi tidak hujan, arah Nongsa arah Batu Ampar tadi kayaknya agak sedikit panas. Nah, ini rinainya juga udah mulai hilang. Ini di depan nanti akan berkemungkinan itu sudah reda, saya yakin, karena kondisi hujan lokal pada posisi Batam ini sering terjadi, bahkan sempat viral di beberapa sosial media. Posisi sini hujan, posisi sebelah sana juga tidak hujan gitu. Tapi ya sedikit informasi seperti yang saya sampaikan, itulah momen alam yang terjadi di kota Batam. Nah, ini jalan menuju Nongsa juga udah kita lewati, cuman permintaan alangkah bagusnya di setiap kiri atau kanan jalan ditambah lagi yang namanya pohon peneduh, tapi kategori pohon yang kuat, yang umurnya juga lumayan lama, dikarenakan kita takutnya nanti terlalu cepat dia tumbuh menjadi problem baru seperti pohon tumbang. Jadi alangkah bagusnya hanya ditanamin kayak pohon yang umurnya agak lama tapi kayunya kuat. Tapi kayak di Surabaya ada beberapa pohon yang ditanam kayak orang Batam nyebutnya sakura lokal lah gitu kan. Saya lupa nama ilmiahnya. Mungkin teman-teman boleh komen apa nama ilmiah dari atau nama lain dari bunga sakura
sakuranya Indonesia ini gitu. Nah kebetulan di Batam sendiri yang ada bunga sakura Indonesianya itu kayak di Batamindo itu sekali setahun tuh sempat berbunga juga, menjadi spot langganan untuk berfoto. Alangkah bagusnya kiri kanan jalan ditanamin itu supaya lebih indah lagi, dan pada pedestrian kiri dan kanan jalan ini ditambah lagi namanya bunga-bunga supaya memperindah dan mempercantik kota Batam, dikarenakan ada wacana juga dari pemerintahan bahwa Batam yang dulunya kota industri mau ditambah. Saya tidak tahu entah itu dirubah atau ditambah, tapi alangkah bagusnya ditambah saja menjadi kota pariwisata dan ditingkatkan lagi jenis pariwisata yang ada di kota Batam, tidak hanya mencantumkan jembatan lagi. Ya, karena di Batam kenapa jembatan Barelangnya itu sempat terkenal, satunya ya mungkin memang rancangan dari atau ide dari Bapak B.J. Habibie, tapi Batam jembatan Barelang itu menjadi ikonnya kota Batam dikarenakan Batam jembatan Barelang itu adalah jembatan kabel pertama di Indonesia, makanya jadi ikon di kota Batam. Nah sekarang kan beberapa daerah mereka juga sudah memiliki yang namanya jembatan kabel seperti yang ada di Batam. Jadi tidak mungkin lagi ikon jembatan dijadikan tempat pariwisata gitu ya. Mungkin kayak di Bintan, kayak kolam renang terbesar se-Asia ya, itu boleh dikatakan ya, atau patung 1000 baja itu boleh dikatakan ya namanya tempat wisata gitu. Cuman kalau untuk wisata air ya boleh dikatakan cuman hanya jet ski. Kalau untuk tumbuh karang apa segala macam itu masih kalah untuk posisi Bali, Lombok, Labuan Bajo, bahkan Raja Ampat sendiri gitu loh. Nah, kalau untuk dijadikan tempat surfing kayak di Bali, Batam tidak memiliki pantai yang memiliki ombak, jadi tidak cocok. Jadi dari beberapa yang saya sebutkan itu tidak cocok lah Batam kalau seandainya dijadikan tempat atau kota pariwisata gitu, kecuali kalau untuk shopping itu boleh sah-sah saja gitu. Nah kembali ke video yang saya shot ini ya, sekarang kita sudah sampai di jalan Punggur. Nah kita harus berbelok ke arah kanan dulu, dikarenakan arah kanan ini yang sudah selesai dilakukan pembangunan, karena yang lurusan sebelah kiri ini lagi masa penimbunan dan pengecoran rigid. Proyek pelebaran jalan Punggur ini sendiri atau simpang Punggur ini sendiri itu sekarang sudah sampai di 75%. Berkemungkinan di bulan Desember nanti itu sudah rampung dan sudah selesai dan sudah bisa dilewati bundarannya gitu loh. Nah sekarang masih masa proses pembangunan, terjadi penyempitan jalan di area ini gitu. Nah kenapa ini juga agak sedikit lambat dari segi pembangunan ya, mungkin dari schedule-nya, dari secara teknis umum gitu. Jalan ini dilakukan penimbunan untuk peninggian dikarenakan area ini juga langganan banjir dulunya. Nah, jadi sekarang dibikin rata, jadi yang sebelah atas dikupas, sebelah sini ditimbun supaya bundarannya smooth lah gitu kan. Nah, jadi bulan Desember nanti kita juga sudah memiliki beberapa bundaran seperti yang saya sebutkan tadi, ini sudah bisa dilewati. Tinggal pembangunan yang ada di Batam ini, yaitu simpang Keprimol, apakah itu dibangun underpass atau flyover. Tapi kalau menurut pandangan saya bagusnya itu adalah flyover. Tidak mungkin dilakukan yang namanya underpass dikarenakan posisi jalannya agak sedikit
rendah. Jadi kalau seandainya terjadi hujan itu salah satu titik banjir. Nah, untuk bapak pembangunan seperti yang saya sampaikan atau saya sebutkan di video sebelumnya, kalau seandainya nanti bapak terpilih atau siapapun lah pemilih yang terpilih menjadi wali kota Batam atau gubernur, untuk pembangunan 2025 dan seterusnya, alangkah bagusnya jika untuk melakukan atau melanjutkan pembangunan jalan, ya bisa jadi jalan yang menuju Batamindo seperti yang saya lihat tadi, atau pelebaran dan penambahan drainase, baik itu saluran bawah tanah, lebih ke drainase lah gitu kan, supaya tidak terjadi lagi yang namanya banjir. Sebab Batam cuman hanya pulau kecil yang sekelilingnya itu ketemu laut, ya tapi bisa juga banjir. Seharusnya tidak banjir lagi karena lautnya terbuka. Nah, ini banjirnya yang dekat-dekat laut semua gitu loh. Jadi kesimpulannya muara dari sungai-sungai kecil yang sempat ada itu ya bisa jadi terjadi pendangkalan atau penyempitan diakibatkan dari pembangunan. Ya, jadi setiap kali terjadi hujan itu langsung banjir gitu. Ya, dikarenakan saluran yang kurang memadai. Yang kedua, pori-pori tanah ya bisa jadi sudah sampai seperti yang di Jakarta, tidak ada lagi tempat atau tidak masuknya pada air tanah tadi gitu. Jadi alangkah bagusnya ya tiap-tiap jalan ini juga dibangun yang namanya saluran gitu. Sedangkan Batam juga memiliki tempat penampungan air hujan yang cukup luas. Ada beberapa waduk seperti Waduk Dam Duryangkang, daerah Nongsa, Sekupang, Seladi, Batamindo, bahkan yang dekat Barelang ada beberapa penampungan, tapi ya tidak cukup mampu untuk menampung yang namanya air hujan kalau seandainya terjadi hujan lebat gitu. Nah, itulah teman-teman, sekarang kita sudah hampir mendekati jalan menuju simpang Hang Nadim. Nah, di Hang Nadim sendiri sekarang juga dilakukan pelebaran teman-teman. Nanti kita akan shoot masuk ke daerah Hang Nadim kalau seandainya diberi izin. Itu sekarang Hang Nadim juga melakukan pelebaran pada terminal keberangkatan dan kedatangan, dan kemarin baru selesai dilakukan pembangunan terminal untuk VVIP. Itu dulu saya pernah sempat masuk ke bangunan kedatangan atau keberangkatannya VVIP, itu juga bangunannya kecil, tapi ya dikarenakan yang orang VVIP aja yang mampir di sana gitu. Nah, sekarang itu sudah dilakukan perbaikan dan pelebaran, dan fasilitas yang ada di Hang Nadim sendiri sekarang juga ada masjid yang dikasih nama Masjid Tanja, dan sekarang lagi penambahan gedung terminal dan beberapa anggar. Saya nggak tahu apakah itu Lion saja atau untuk semua maskapai, atau Lion membuka untuk semua maskapai, saya tidak tahu. Tapi sementara ini yang ada di Hang Nadim itu kalau seandainya saya tengok cuman ada hanggar Lion, tapi Lion membuka untuk semua jenis pesawat, karena kayak AirAsia, Jet itu melakukan monitoring atau melakukan servis atau melakukan cek berkala di hanggarnya Lion gitu. Nah, saya dengar juga ada hanggar Garuda nantinya juga akan dibangun di Batam, tapi saya nggak tahu karena itu proyeknya swasta. Kalau seandainya proyeknya pemerintah,
kita bisa buka atau lihat di beberapa situs. Ya kalau seandainya berhubungan dengan pesawat bisa jadi masuk ke situsnya Menteri Perhubungan, ya kalau enggak di PUPR yang menjadi operatornya atau leadernya dari semua jenis pembangunan lah gitu. Nah sekarang kita sudah lewat dari Simpang Hang Nadim tadi, sudah masuk ke ini apa ya nama, Botania ya. Tapi saya menyebutnya daerah MTC karena ada MTC yang gedungnya rukonya paling tinggi. Jadi saya nyebutnya ada kawasan MTC gitu. Nah kita sekarang lewat ke Botania. Lewat Botania. Tapi ini ya boleh dikatakan Botania juga ini. Dan sekarang jalan belakang ini orang menyebutnya arah ke Rumah Sakit Bayangkara gitu. Nah kita ke arah sebelah kanan karena kita mau menuju ke proyek. Kebetulan saya sekarang perjalanan menuju ke proyek, saya bergerak di bidang teknik sipil, masih pembangunan juga. Jadi makanya setiap kali saya walaupun hanya sebatas mengupload video perjalanan, tapi tak lain dan tak bukan isi dari pembahasannya juga seputaran pembangunan yang terjadi di Kota Batam dan sekitarnya gitu. Nah sekarang kita sudah sampai ke arah Nongsa. Nah dulu saya sempat bekerja di daerah sini, dan sebelah kiri pada video ini dulu itu ya boleh dikatakan hutan bakau, dan sekarang sudah dilakukan penimbunan dan tumbuhlah beberapa perumahan yang ada di sebelah kiri ini gitu loh. Nah baik itu dari rumah, ruko, kalau dulu ini kosong semua. Nah, jadi saya juga sempat melakukan atau dapat pekerjaan dalam segi pembangunan perumahan, itu perumahan Ameria kalau nggak salah. Nah sebelah kanan saya ini di depan lagi itu ada namanya perumahan Puryasri. Nah di perumahan Puryasri itulah saya pertama kali kerja di bidang perumahan, developer by Trias Jaya Propertindo. Nah di depannya ini dulu namanya tambang pasir, karena itu saya nggak tahu entah itu danau atau itu laut, tapi dulu orang di sana tempat penyedotan pasir. Nah disitulah tempat penyedotan pasir. Jadi dikarenakan ada beberapa akar dari bakau yang lapuk, kalau seandainya ikut kesedot untuk ikut kesedot dan saat pengambilan pasir, saat dilakukan plester atau pasang bata pada dinding, itu dinding bakalan menguning pada yang kena akar bakau tersebut. Itu susah mau menghilangkannya, baik itu menggunakan cat di berbagai jenis mahal pun sekelas Jotun pun tak bakalan bisa hilang gitu. Nah disitulah tempat pengambilan pasir dulu yang sebelah kiri ini. Ini dulu entah laut entah danau. Nah sini tempat sedot pasir gitu. Nah selesai dilakukan penyedotan pasir, sempat dilakukan razia. Nah menjadi tempat cuci pasir. Nah, ada beberapa video saya juga ada saya upload perjalanan atau hal ya jalan yang sama, itu tempat penyucian pasir gitu. Nah setelah dilakukan penyucian pasir, nah sekarang sudah ditimbun lagi daerahnya. Nah seperti yang teman-teman lihat pada di depan saya ini, baik dari sebelah kiri baik sebelah kanan itu sudah dilakukan penimbunan. Berkemungkinan nanti juga akan dibangun yang namanya perumahan. Nah tapi masih ada beberapa penambangan liar, dikarenakan tiap kali penggantian Kapolda itu selalu ada yang namanya razia tambang pasir. Sebab kenapa? Karena Batam tidak memiliki izin tambang, baik itu pasir, baik itu boksit, baik itu tambang lainnya tidak ada. Jadi tidak ada ya jenis pasir yang bagus yang ada di Batam. Nah jadi selama ini itu pasir apa? Nah dulu pasir sedot, ya pasir laut yang disedot, terus tanah yang dicuci. Jadi tidak, kadar tanahnya juga masih lumayan banyak kalau seandainya dijadikan pasir. Akan tetapi dikarenakan itu harga yang paling murah untuk pembangunan perumahan
subsidi dan lain-lain, itu banyak yang masih memakai pasir tersebut. Nah sekarang setelah dilakukan razia besar-besaran kemarin, sudah memakai yang namanya sekarang pasir tongkang. Jadi ada beberapa supplier yang masuk, mulai dari pasir Tayan Kalimantan, pasir Bangka Belitung, bahkan yang dari Jambi, bahkan yang dari Karimun. Jadi banyak supplier pasir yang mensuplai pasir sekarang ke area Batam, tapi harganya 2 kali lipat dari harga yang saya sebutkan tadi, harga pasir suci tadi. Tapi kalau dihitung secara bisnis dan matematis, contoh kemarin saya juga sempat mikir kalau seandainya kita menggunakan pasir tongkang itu harganya mahal, tapi dikarenakan ada razia, jadi pasir tanah itu sempat dijual di angka yang tadinya 600.000 naik 700, 800, 900 sampai 1 juta. Saat dilakukan razia itu sampai 1,7, 1,8 gitu. Nah isi pasir 1 dam itu kan 5 kubik, terkadang tidak penuh, bahkan 4 kubik. Anggaplah kita kalkulasikan 5 kubik ya, gitu kan. Nah kalau seandainya 5 kubik harganya 1 dam itu 1,7 atau 1,6, berarti kalau seandainya kita bagikan hampir 300 lebih itu per kubiknya. Anggaplah kalau seandainya 1,5 berarti 3 kali 5 15, berarti 300.000 per kubiknya gitu. Nah kalau seandainya kita beli pasir tongkang itu harganya cuma 310 udah sampai di tempat, jadi pasirnya juga bagus gitu kan. Nah sekarang para pengembang, para kontraktor yang ada di Kota Batam udah mulai menggunakan pasir yang namanya pasir tongkang. Jadi kualitas bangunan yang ada di Batam sekarang itu udah lumayan bagus dikarenakan pasirnya juga udah bagus. Nah sekarang kita sudah sampai di perumahan Sasmaya sebelah kanan saya. Nah di setelah Sasmaya itu ada perumahan Kebon Pisang namanya. Nah kita sekarang sudah sampai di perumahan Wonderland, developer by PKP. Oke, sampai di sini dulu video singkat saya kali ini teman-teman. Kalau seandainya ada yang tertarik atau ilmu di dalamnya silahkan dikutip atau silahkan diambil. Kalau seandainya enggak ya sedikit bercerita tentang pengalaman saya sebagai kontraktor yang ada di Batam. Ya mungkin teman-teman ada yang berminat bagaimana cara menjadi kontraktor, silahkan DM saya. Kebetulan saya juga ada buka privat atau sejenisnya atau les singkat bagaimana cara menjadi kontraktor. Itu akan saya ajarkan beberapa materi bagaimana cara menjadi kontraktor. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Kalau seandainya teman-teman ingin bertanya silahkan DM atau komen di video ini. Nanti saya akan cantumkan beberapa media sosial saya, baik itu Facebook maupun Instagram. Di sana juga ada nomor HP sekalian. Nah, dikarenakan kita sudah sampai di proyek, saya akan lanjut kerja dulu. Sampai di sini dulu video saya. Kalau seandainya ada kata-kata yang salah, jangan diambil hati. Ini hanya sebatas informasi, tidak ada maksud dan tujuan mencela atau menjelekkan sesuatu orang, juga tidak ada. Sampai di sini dulu video saya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe dan share kalau seandainya butuh. Saya sudah sampai di sinilah videonya pokoknya. Oke, next video akan kita sambung lagi teman-teman. Kalau ingin bercerita lebih panjang lagi silakan DM saya atau silakan berkomentar pada video ini. Oke, salam satu profesi dari Berry Kontraktor NBSI. Untuk sementara ini saya akan berangkat ke kantor pemasaran dari perumahan Wonderland karena ada meeting yang diadakan sama pengawas atau sama developernya sendiri. Nah, di sini saya lagi membangun perumahan tipe 50. Kalau seandainya teman-teman berminat untuk membeli perumahan ini silakan hubungi marketing PKP-nya. Kualitas dijamin bagus, harga dijamin bersaing. Oke, selamat malam, siang, pagi, sore.
Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu profesi dari Beri Kontraktor Indonesia.